Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Tentunya masih bersama saya Soraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Part 9. Tak berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Mbak Waro tertawa lantang sembari berkata, "Bukan aku yang menipu, tapi Iwanlah yang sudah menipu kau." "Iwan?" lirih Mirna. "Iya, dia yang sudah menipu kau. Syarat yang kuberikan padamu pun ialah perintahnya, memisahkan engkau dengan suamimu. Dan satu yang harus kamu ketahui lagi, warungmu yang sepi pun ialah ulah dia. Lalu seakan-akan ia yang akan menjadi pahlawan untukmu, agar kau bisa berpisah dengan Imran, dan Iwan memiliki kesempatan untuk bersamamu." Jelas Mbak Waro yang mampu membuat Mirna terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Iwan dibalik dalang semua ini. Mbak Waro terus melanjutkan semuanya hingga satu persatu terbongkar semuanya. Mirna begitu shock atas sikap Iwan yang pura-pura baik tapi ternyata ada maunya. Padahal sejak pertama kenal dengan Iwan tidak pernah sedetik pun jatuh cinta kepada lelaki itu, karena ia sudah memiliki Imran. Gombalan maut yang selalu Iwan lemparkan kepada Mirna tidak pernah ia anggap, karena menurutnya Iwan hanya bercanda, dan candaan tersebut memang sesekali dibalas oleh Mirna. "Terus kemana Iwan?" tanya Mirna. "Dia sudah kalah," lirih Mbah Waro. "Kalah dalam segalanya," sambung Mbah Waro tertawa puas. Mirna menyimpulkan bahwa asal muasal karena ulah Iwan, tapi ternyata Mbah Waro juga menyukainya. Lalu Mbah Waro memutar haluan untuk berhenti membantu Iwan, karena Mbah Waro pikir lebih baik Mirna menjadi miliknya. Mbah Waro terus tertawa puas setelah menjelaskan semuanya. Sedangkan Mirna begitu ketakutan saat ini. Ia dikurung oleh Mbah Waro yang bisa berbuat apa saja. "Jangan mencoba untuk kabur," ucap Mbah Waro meninggalkan Mirna. Waktu terus bergulir. Ingatan-ingatan tentang ia bersama suaminya kini terus berputar. Ia menyesali semuanya. Andai saja ia menuruti apa kata suaminya, mungkin kini ia tidak dikurung di tengah hutan bersama dukun cabul itu. Mirna menyesal karena terlalu percaya kepada Iwan. Ucapan Iwan yang sangat manis sehingga ia terbuai dalam percaya untuk mendatangi Mbah Waro. Padahal semuanya sudah Iwan rencanakan untuk menipunya. Pikirannya yang kalut, usahanya yang sepi, dan setiap harinya selalu kesepian karena tidak ada buah hati yang hadir. Ia merasa pernikahannya dengan Imran seperti biasa saja. Bahkan ia merasa datar. Tidak ada kebahagiaan. Kini ia sadar tidak bersyukur dengan kehidupannya dengan Imran. Jendela kamar selalu Mbah Waro tutup. Tidak dibiarkan sedikit pun Mirna untuk membukanya. Padahal jendela tersebut juga memakai tralis yang terbuat dari kayu, dan tidak mungkin Mirna bisa kabur melalui jendela. Cahaya yang masuk hanya dari celah dinding-dinding kayu yang tak rapat. Hanya dari situ Mirna merasa sedikit lebih terang. "Mobilku masih ada di depan," batin Mirna yang mengintip dari celah. Mirna berdoa semoga ada yang mencarinya sampai ke tempat ini dan membebaskannya. "Cepat makan, setelah ini layani aku," titah Mbah Waro memberi sepiring singkong rebus. Tatapan Mbah Waro yang beringas membuat Mirna menciut. Lalu hingga ia mengambil piring itu, karena perutnya sudah meronta untuk diisi. "Cepat habiskan, aku sudah sangat menginginkanmu," ucap Mbah Waro terkekeh sambil mencubit pipi Mirna. "Sampai kapan saya harus terkurung di sini, Mbah?" isak Mirna. "Selamanya," jawab Mbah Waro. "Kalau begitu lebih baik saya mati."
daripada saya harus hidup bersama dengan Anda. Geram Mirna mengebaskan piring tersebut ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Nanti juga mati dengan sendirinya, seperti yang sudah-sudah. Jelas Mbak Waro mulai permainannya yang bersamai dengan isakan Mirna. Tubuh Mirna bergetar hebat setelah Mbak Waro mengucapkan kata-kata itu. Lelaki tua itu tanpa ampun menyetubuhinya hingga membuat Mirna terkulai lemah. Hari terus berganti. Hampir 1 bulan Mirna disekap dan disetubuhi tanpa mengenal waktu. Tubuhnya kini menjadi lebih kurus, dekil, dan kusam karena ia jarang mandi, kalau tidak Mbah Waro sendiri yang memandikannya. Setahu Mirna, sejak ia disekap di sini, tak pernah sekalipun ia mendengar ada tamu yang datang. Padahal dari cerita Iwan, Mbah Waro ini sangat terkenal di kalangan tertentu. Mirna sudah melupakan tentang Iwan, yang kemungkinan ia tahu bahwa kini disekap oleh Mbah Waro. Tapi Mirna tahu kalau saat ini Iwan sudah kalah. Sekarang Mirna berpikir adakah cara untuk melepas dan bisa kabur dari rumah sialan ini. Mau berteriak dan meminta tolong pun juga percuma, karena di sini tidak ada tetangga ataupun cuma sekedar orang yang lewat. Aku ingin pulang, isak Mirna. Aku benci diri sendiri, ucapnya lagi. Perut Mirna merasa sakit. Kini ia sudah terlambat datang bulan. Apalagi kini ia sering berhubungan badan dengan Mbah Waro. Dan sebelumnya pun ia juga sering berbuat badan dengan Wisnu yang menyerupainya. Ia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali ia meringis kesakitan. Ia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa ia harus pergi saat siang hari agar ia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal ia harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. "Mbah, buka pintunya!" teriak Mirna menggedor pintu kamar. Tidak lama pintu terbuka dan menampilkan Mbah Waro yang kini berpakaian bersimbah darah. "Ada apa?" "Saya mau ke WC, Mbah." Mbah Waro menemani Mirna ke WC yang berada di belakang rumah ini. Saat melewati gubuk tempat Mbah Waro memasak, tiba-tiba ia melihat ada banyak darah di sana. "Jangan ingin terlalu tahu. Itu cuma anak kambing," ucap Mbah Waro mengagetkan Mirna. "Cepetan, saya tunggu di sini," sambung Mbah Waro. "Iya, Mbah," jawab Mirna langsung masuk ke bilik WC. Bukannya menuntaskan hajat, tapi Mirna mencari cara untuk membuat Mbah Waro bisa melepaskannya. Di dalam bilik WC, mata Mirna tertuju pada sebuah parang yang lumayan besar, yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Mirna mengambilnya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin Mbah Waro meninggalkan barang tersebut karena terlupakan. Ia sedikit mengintip di balik celah bilik yang dikelilingi dengan dinding papan. Semoga berhasil, batin Mirna. Dalam hitungan detik Mirna melayangkan barang tersebut di atas persis di lengan Mbah Waro. Beliau sempat meringis dan dari tatapan Mbah Waro yang memerah. Tidak ingin membuang waktu, mengambil kesempatan untuk menghabisi Mbah Waro dengan cara membabi buta dan hingga beberapa kali tusukan. Darah berceceran hingga baju Mirna basah dengan cairan merah itu. Dirasa sudah cukup, Mirna secepatnya keluar melewati belakang rumah Mbah Waro yang dipenuhi semak belukar. Mirna penuh dengan ketakutan hingga badannya gemetar hebat dan sesekali terjerembab dengan tubuh yang mulai melemah. Saat melewati semak belukar, Mirna beberapa kali menginjak baju entah punya siapa. Dan sangat mengagetkan, Mirna ialah ia tidak sengaja menginjak baju yang masih terdapat tulang belulang. "Astagfirullah, kerangka manusia," ucap Mirna membekap mulutnya.
Ia melihat mobilnya masih terparkir di depan. Dengan sigap Mirna membuka pintu mobil dan menghidupkannya kembali. Saat mencoba beberapa kali, mobilnya sulit untuk menyala karena sudah cukup lama tidak terpakai. Ketika Mirna yang masih sibuk dengan menyalakan mobil dengan tangan yang bergetar, tiba-tiba dari arah samping terlihat Mbah Waro berjalan sembayangan penuh darah menghampiri Mirna. Kepanikan menguasai Mirna. Tangannya tak bisa dikontrol. Ia terus mencoba menyalakan mesin, sedangkan Mbah Waro terus berjalan. Padahal sebelumnya ia sudah melihat Mbah Waro kejang-kejang seperti sapi yang disembelih. Tapi kini Mbah Waro kembali bangkit dengan mulut yang mengeluarkan air liur bercampur darah. "Kau tidak akan bisa kabur hingga kau mati, terus ku ikuti," geram Mbah Waro. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya mobil bisa menyala. Dengan sigap ia memutar balik mobil dan secepat mungkin pergi dengan menyetir ugal-ugalan. Sesekali hampir keluar batas jalan. Ia takut campur panik kalau Mbah Waro kembali bisa mengejarnya. Ia sudah capek berbulan-bulan disekap dan terus dipaksa melayani lelaki tua bangka itu. Baginya lebih baik ia dipenjara karena telah menghabisi nyawa seseorang daripada terus dikurung di gubuk derita itu. Sampai di pemukiman warga ia berhenti sejenak. Pikirnya di sini sudah cukup aman, dinetralkan degup jantungnya. Sesampainya di rumah ia menangis terharu akhirnya kembali bisa pulang. Ia akan secepatnya menemui suaminya untuk meminta maaf. Mirna mandi dan keluar rumah untuk membeli makanan. Ia sudah rindu dengan suasana di sini. "Mirna, kenapa lama tidak kelihatan?" tanya salah satu tetangganya. "Lagi pulang kampung ya?" sambungnya lagi. "Iya," jawab Mirna seadanya. "Sekarang kurusan ya? Pulang karena sakit?" tanya tetangganya lagi. "Tidak, tapi memang lagi diet," jawab Mirna menyudahi obrolan tersebut. Sudah 1 minggu ia kembali ke rumah. Dengan harap-harap cemas ia khawatir kalau ia ditangkap polisi. Menemui Imran pun ia tidak berani. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Malam itu hujan cukup deras. Mirna sendirian dengan lampu yang dipadamkan akibat hujan. Sesekali ia mendengar suara yang tidak asing memanggil namanya. "Mirna, Mirna, buka pintunya." Panggilan itu terus memenuhi pendengaran Mirna. Telinga ia tutup dengan kedua belah tangannya. Tapi suara Mbah Waro seakan ada di mana-mana. Malam yang dingin dengan suasana mencekam ditambah suara itu terus memanggilnya. "Pergi, pergi dari sini. Saya mohon jangan ganggu saya." Mirna berteriak ketakutan seakan dia dihantui oleh suara itu. Panggilan itu terus datang setiap malam menemani Mirna yang sendirian. "Kembalilah kepada saya, maka harta itu akan menjadi milikmu." "Tidak." Sesekali suara itu berubah menjadi suara Wisnu yang ia kenali. Tapi ia sudah tahu bahwa kini Mbah Waro kembali ingin menipunya. "Mirna sayang, aku ini Wisnu pujaanmu," ucap suara itu yang tidak ada wujudnya. Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia semakin ketakutan karena sudah beberapa hari sejak ia pulang ia terus dihantui. Ia tidak berani sedikit pun keluar dari kamar karena suara itu sangat persis berada di luar kamarnya. Setiap hari ia selalu mengurung diri di kamar. Sedikit-sedikit ia terdiam dan termenung. Makanan tidak ada sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ia begitu takut kalau ia akan bertemu Mbah Waro jika keluar kamar. Tidak ada yang menjenguknya karena orang-orang pikir rumah itu rumah kosong dan mobil Mirna sengaja ditinggalkan.
karena orang sekitar tahu bahwa Mirna pulang kampung ke rumah orang tuanya. Dari penuturan salah satu tetangga Mirna yang sempat bertemu dengan Mirna ketika di warung beberapa waktu lalu. "Iya, saya sempat bertemu dengan Mirna. Katanya ia pulang kampung ke tempat asalnya," ujar tetangga Mirna. "Yang saya lihat sepertinya Mirna sedang sakit. Badannya kurusan," sambungnya lagi. "Tapi kalau pulang kampung kenapa mobilnya ditinggal ya?" tanya salah satu warga. "Mungkin dijemput." Rumah Mirna terkunci. Jendelanya pun tertutup rapat, dengan ruangan yang gelap keseluruhan. Warung dan halaman sangatlah kotor, tapi yang membingungkan mobilnya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Saat dipanggil-panggil tidak ada sahutan sedikit pun. Maka warga berprasangka Mirna kembali pulang kampung ke tempat asalnya. Panggilan-panggilan dari luar membuat Mirna semakin ketakutan dan bertambah stres. Ia pikir panggilan-panggilan itu adalah dari Mbah Waro yang mencoba kembali membawanya. Mirna sesekali berhalusinasi. Ia tak berani beranjak dari tempat tidur. Ia merasa sedang diawasi di setiap sudutnya. Suara panggilan dan diawasi itu padahal dari warga yang sedang memanggilnya dan memastikan bahwa Mirna ada di dalam. Tapi ia beranggapan bahwa itu ada suara Mbah Waro. Kepalanya selalu dipenuhi dengan Mbah Waro. Banyak sekali ketakutan yang ia alami, bahkan rasa trauma. Apalagi Mirna sangat ketakutan karena telah membunuh Mbah Waro. Karena sebelumnya ia tidak pernah melukai seorang secara brutal. Hari terus berganti. Terkadang Mirna menangis. Terkadang ia tertawa seorang diri. Kadang bersangatan ketakutan. Hingga ia benar-benar stres berat. Tak jarang ia berhalusinasi melihat Mbah Waro datang ke rumahnya. "Tolong, pergi dari sini. Tolong, tolong." Teriakan Mirna meminta tolong di tengah malam. Kadang terdengar oleh warga setempat dan kembalinya memeriksa. Saat warga mencoba memanggil dan mengetuk pintu, serta berkeliling rumah Mirna sama sekali tidak ada tanggapan. Dan warga kembali kecewa karena mereka tahu rumah itu benar-benar sudah kosong. Banyak yang beranggapan rumah itu menjadi berhantu. Ada yang mendengar suara tangisan, tertawa dan terteriak meminta tolong. Tapi saat dicari sekitar rumah tidak ada orang di sana. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kalau Mirna masih ada di dalam rumah itu. Orang beranggapan setelah tidak bersama dengan Imran lagi, Mirna balik ke tempat asalnya. Hujan kembali mengguyur. Mirna yang tampak usang berjalan ke kamar mandi untuk mengecek kalau tidak ada orang lain di dalam kamarnya. Badannya yang semok kini sudah berubah menjadi tulang diselimuti kulit. Ia berubah 100%. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ketakutan telah menghantuinya. Tertatih ia berjalan menuju kamar mandi. Sesekali matanya menatap dengan hawas. Kamar mandi yang berantakan. Kotoran ada di mana-mana, serta bau yang tidak sedap. Ia membuka pintu kamar mandi. Di sana terlihat tidak ada apapun. Yang ada hanyalah kegelapan. Lampu rumah sudah lama tidak menyala lagi akibat kehabisan token. Setelah memastikan di kamar mandi tidak ada apapun, ia mengambil sisa air dalam bak mandi dan meneguknya dengan tergesa-gesa sampai tumpah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba tidak sengaja menginjak lantai yang basah dan berlumut, lalu tiba-tiba buk. Mirna terjatuh kepleset hingga terjengkang. Dan kepalanya membentur bak mandi sangat keras hingga ia tak sadarkan diri. Darah kental keluar dari salah satu lubang telinganya.
Tidak ada bantuan hingga 1 minggu kemudian ia masih berada di tempat yang sama. Tidak ada denyut nadi, tidak ada degup jantung. Yang ada badannya berubah menjadi kebiruan dan membengkak, tanda ia sudah meninggal dunia. Tanpa ada yang mengetahui waktu dan kejadiannya. Warung Mirna udah lama tidak buka ya? Imran, iya warung udah tutup, jawab salah satu tetangga terdekat. Iya, saya kesini ingin mengurus surat cerai dan ingin mengambil buku nikah yang ketinggalan, jawab Imran yang sudah kembali sehat seperti semula, dengan badan bugar serta wajah yang berseri. Oh begitu, sudah sehatan ya sekarang? Alhamdulillah sudah Bu, jawab Imran tersenyum ramah. Memangnya kemarin sakit apa? Tanya ibu itu. Sakit kebanyakan pikiran, jawab Imran terkekeh. Ya sudah, saya mau ke rumah Mirna dulu ya Bu, permisi, ucap Imran hendak berbalik. Rumahnya udah lama kosong Imran. Bukannya Mirna balik ke kampung? Tanya Ibu Widya. Gak tahu saya Bu, tapi kok ada mobilnya? Tanya Imran balik keheranan melihat mobil yang terparkir dipenuhi debu menandakan sudah lama tidak terpakai. Bu Widya menceritakan semuanya kepada Imran. Dari warga yang mencoba berkeliling rumah Mirna tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bu Widya juga menceritakan sering terdengar suara-suara aneh, namun tidak ada orangnya, dan mengatakan kalau rumah Mirna sudah berhantu. Masa iya Bu? Tanya Imran tidak percaya. Imran dan Bu Widya mendekati pintu rumah Mirna yang terkunci. Entah kenapa Imran begitu yakin kalau Mirna ada di dalam rumah. Sepertinya ini dikunci dari dalam Bu, ucap Imran mulai tidak tenang. Setelah ia mencoba membuka pintu dari luar memakai kunci cadangan. Dan namun nihil, kuncinya tak mau masuk karena kunci di dalam masih menempel di balik pintu. Di saat Bu Widya memanggil para tetangga yang lain untuk ikut membantu Imran membuka rumahnya, sesekali angin bertiup membawa bau yang tidak sedap, mampu membuat perut bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Bau apa nih? Tanya Bu Widya tak tahan. Bau bangkai, ucap bapak-bapak yang lain. Imran ingin memecahkan kaca jendela samping pintu agar ia bisa masuk ke dalam. Dalam hitungan detik Imran membuat pecahan kaca berserakan. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam. Tapi bau bangkai itu semakin menyengat. Ia segera ke pintu depan dan benar saja, kuncinya masih digantung di daun pintu. Setelah memutar kunci, Imran bisa membuka pintu dari dalam, mempersilahkan warga masuk untuk melihat keadaan di dalam, yang tampak berantakan dan tak terurus, keadaan yang gelap, juga berdebu. Kok baunya makin tajam di dalam rumah sih? Tanya Bu Widya yang tak ingin ikut masuk. Bapak-bapak yang lain juga merasakan hal yang sama. Imran menggunakan senter dari ponselnya dan menuju pintu kamar yang tertutup rapat tapi beruntung tidak dikunci. Saat senter diarahkan ke dalam kamar, tiba-tiba Imran memekik tertahan karena terkejut melihat Mirna yang sudah tidak bernyawa lagi, terlentang di dalam kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Astagfirullah, ucap bapak-bapak serentak melihat Mirna yang hampir tidak bisa dikenali lagi, dengan wajah yang sudah membengkak kebiruan. Geger pagi itu, ketika mayat Mirna ditemukan, banyak yang beranggapan bahwa suara-suara itu benar dari rumah Mirna, yaitu suaranya Mirna sendiri. Tetapi warga tidak ada yang berani membuka pintu secara paksa, karena satu-satu warga mengatakan bahwa Mirna pulang ke kampung halamannya sendiri. Tapi
Kenapa saat dipanggil-panggil Mirna tidak mau menyahut ya? Bisik-bisik warga. Entahlah, mungkin ia sudah stres akibat guna-guna, sahut yang lain. Maksudnya guna-guna, senjata makan tuan, timpal yang lain. Karena sudah mengetahui dan sudah menebak bahwa Imran bukan sakit biasa, tapi sakit diguna-guna oleh istrinya sendiri. Mirna dievakuasi dan sudah dimakamkan dengan layak. Imran sudah ridho dengan tulus apa yang sudah diperbuat Mirna kepadanya. Hatinya masih sakit karena orang terkasih sudah pergi terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya ia sudah tidak bersama lagi, tapi ia masih merasakan cinta itu ada di hatinya. Di kediaman Mbah Waro ada yang datang. Ini rumah Mbah Waro yang bisa menjanjikan kita tambah kaya raya, ucap laki-laki gagah itu yang tak lain pelanggan setia Mbah Waro. Turun dari mobil mewah untuk menemui dukun hebat itu. Kok seperti tidak ada penghuninya? Mana bau lagi? Tanya sang istri mengusap tenguknya meremang. Memang gini suasananya, jawab suaminya dengan santai. Mereka melangkahkan kaki ke rumah Mbah Waro yang di halamannya rumput sudah tidak terlawat lagi. Beberapa kali memanggil tidak ada sahutan dari dalam, hingga matahari makin tertutup awan hitam. Kamu tunggu sini, aku lihat ke belakang dulu. Mungkin Mbah Waro tidak mendengar, ucap sang suami. Sejenak menunggu, tiba-tiba sang suami datang dengan wajah bias. Ayo kita pulang. Kenapa? Tidak ada jawaban dari sang suami. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil dengan tergesa-gesa. Mbah Waro sudah gak ada, ucap sang suami sambil menjelaskan bahwa ia saat ke belakang melihat ada seorang seperti Mbah Waro dengan memakai baju hitam khas sering dipakai Mbah Waro, dengan tubuh membusuk dikerumuni lalat. Jadi dukun itu? Suami menganggukkan kepalanya sambil berucap, Mbah Waro sudah mati. Tamat.